Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Runisa, stambul F2211944. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Di mana kita masuk pertama di pengertian negara hukum. Makna negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintah didasarkan oleh hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Kedua, yaitu ciri-ciri negara hukum. Jadi ciri-ciri negara hukum itu yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Ciri-ciri negara hukum dapat dilihat di mana negara tersebut memiliki susunan sistem ketatanegaraan atau kelembagaan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Dua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum yang paling utama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Empat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Ciri-ciri negara hukum selanjutnya yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih. Dan keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana dan peradilan yang menguasai tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang adanya melibatkan perorangan saja. Dan terakhir ada legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum adalah atas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu, mempertanggungjawabkan jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya ada tipe negara hukum. Yang pertama ada negara polisi atau Polizeistaat, yang merupakan ini adalah bahasa dari Jerman. Sebelumnya lahir negara hukum yang berpemahaman Kant dan Finch, maka yang ada pada waktu itu adalah negara polisi atau Polizeistaat sebagai tipe negara. Aliran yang paling berpengaruh pada saat itu adalah aliran mercantilisme atau aliran yang menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif. Maksudnya adalah seluruh kegiatan perdagangan pada waktu itu dikontrol dan ditentukan oleh negara. Aliran mercantilisme ini mempengaruhi cara berpikir atau berpikirnya cara penguasa pada waktu itu. Selanjutnya ada tipe negara hukum formal atau Rechtsstaat. Negara hukum formal seringkali disebut juga dengan negara hukum liberal atau Rechtsstaat, yaitu negara hukum yang menurut Kant dan Fichte merupakan negara yang juga biasa disebut dengan negara dalam arti sempit. Tipe negara ini merupakan reaksi atau antitese dari bentuk pertama yang dikemukakan sebelumnya. Sebelum tiba pada bentuk hukum formal, tipe negara dinamakan dengan hukum liberal. Dalam negara hukum liberal ini, negara tidak dibenarkan untuk mencampuri dalam urusan penyelenggaraan kepentingan rakyat. Hal ini merupakan bentuk negara yang sangat berlawanan dengan bentuk negara polisi atau Polizeistaat. Akan tetapi tuntutan masyarakat yang menghendaki faham liberalisme itu tidak dipertahankan lagi, sehingga negara pada waktu itu terpaksa harus ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya saja campur tangan ini masih menurut saluran hukum yang sudah ditentukan oleh sehingga lahirnya negara hukum formal. Ada juga negara hukum material atau welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan ini, pada saat sekarang ini tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangatlah besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul secara mendadak
dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Luasnya fungsi pemerintahan dalam negara hukum modern ini, maka tentu saja makin luas pula peranan hukum administrasi di dalamnya. Dengan demikian, maka dalam tipe negara kesejahteraan modern saat ini, tanpa adanya hukum administrasi negara di dalamnya, bahkan sebagaimana ada tunjukkan F. Friedman serta penulis-penulis lainnya juga di Inggris dan Amerika, konsep negara kesejahteraan atau welfare state dan perkembangan sosial setelah mendesak perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai peradilan administrasi ini. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara tersebut pada mulanya sukar sekali menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi. Dan terakhir adalah ada negara hukum Indonesia, tipe negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum juga ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang tahun 1945. Sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1, yaitu yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, keinginan Founding Father untuk menciptakan negara hukum juga bercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam segala hukum. Bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, menurut Undang-Undang tahun 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga, yakni negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka atau majestatu. Ketentuan di atas berasal dari penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak dapat kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, akuntabel. Selanjutnya ada Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia istilah negara hukum secara konstitusional telah disebut pada Undang-Undang 1945. Penggunaan istilah Indonesia negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Meskipun ada perbedaan Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara warga Indonesia kebersamaan Indonesia di dalam hukum pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. 3 dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan pelindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ciri-ciri konsep Rechtsstaat antara lain. 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan 4. Adanya peradilan administrasi. Selanjutnya kita masuk di HAM, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini muncul dari sejak kita masih lahir atau dalam kandungan hingga kita mati nanti. HAM melekat di diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang lain, masyarakat, bahkan negara. Ada beberapa pengertian mengenai HAM, yakni
Menurut Joy Lochner mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Dan banyak pengertian-pengertian menurut para ahli yang kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Seperti 1, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, pindah tempat. 2, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat dan hak-hak lainnya. Kedua, ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh-contoh hak asasi politik ini sebagai berikut. Pertama, ada hak untuk memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak-hak lain. Ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality right. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan hak-hak lainnya. 5, ada hak asasi peradilan atau procedural right untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya seperti hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 2, hak persamaan atas perlakuan dan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan 6, hak asasi sosial budaya atau social cultural right, hak yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya itu seperti hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya ada dasar hukum HAM di Indonesia. Pertama itu menurut Pancasila. Pertama, pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2, pengakuan bahwa kita sederajat dalam pengembangan kewajiban dan memiliki hak yang sama, serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. Selanjutnya ada pengembang sikap saling mencintai sesama manusia, sikap dengan rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Selanjutnya ada selalu bekerja sama, hormat menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama, dan lain-lain. Sedangkan menurut dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, atau manusia lainnya. Selanjutnya ada dalam batang tubuh Undang-Undang 1945, yang dimana pertama ada persamaan kedudukan pada negara dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28, ada hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ada pasal 28, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu ada pasal 29 ayat 2, dan hak memperoleh pendidikan dan penggairaan pasal 31 ayat 1. Dan selanjutnya adalah bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J tentang hak asasi manusia. Dan dasar-dasar hukum itu menurut undang-undang lainnya seperti di sini. Yang terakhir ada hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan negara untuk diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 atau Declaration Universal of Human Rights. Selanjutnya adalah hubungan negara hukum dan HAM. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi
Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara direktur dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus dijadikan jaminan dalam undang-undang. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislatif terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan pun tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Pada hakikatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan. Hanya saja batas dan isi kebebasan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Mengenai hak perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Kebebasan berserikat dan berkumpul. 2. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan. 3. Hak bekerja dan penghidupan yang layak. 4. Kebebasan beragama. 5. Hak untuk ikut mempertahankan negara. Dan terakhir ada hak lain-lain dalam pasal tentang hak asasi manusia. Dasar hukum, negara hukum, dan HAM. Sekian yang bisa dijelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.